Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 2120210025 dengan rekan saya Dewi Astuti dengan NIM 2120210004 yang akan membacakan PPT tentang materi psikologi pendidikan dengan tema teori belajar. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian teori, yang kedua pengertian teori belajar, yang ketiga klasifikasi dan jenis-jenis teori belajar. Jenis-jenis teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, yang keempat ada teori humanisme. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dan tentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi secara umum. Teori adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konstruktif. Hal ini mengidentifikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian sistematik. Yang kedua, pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan menurut Saiful. Adapun menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran. Kemudian, jenis-jenis teori belajar. Yang pertama atau A, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmanilah dan mengabaikan aspek-aspek mental, dengan kata lain tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dia kuasai. Adapun kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama, kelebihan teori behaviorisme. Pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada saat itu ASI dan kondisi belajar. Metode behaviorisme ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan praktek dengan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, sportivitas. Adapun kelebihan yang ketiga, guru tidak hanya memberikan ceramah sehingga dibiasakan belajar mandiri. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak yang masih dibutuhkan dominasi. Kemudian kekurangan teori behaviorisme, yaitu yang pertama, memandang meja sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal baca adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui jalannya. Kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanisme sehingga terkesan seperti mesin atau robot, padahal manusia mempunyai kemampuan sesuatu yang bersifat kognitif. Sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak biasanya tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, proses belajar manusia yang dianalisis dengan hewan sangat sulit diterima melihat dan adanya perbedaan yang cukup mencolok untuk hewan. Adapun prinsip-prinsip dalam teori behaviorisme. Yang A, objek psikolog adalah tingkah laku. B, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. 3, mementingkan pembentukan kebiasaan. D atau 4, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. E atau 5,
Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Adapun beberapa tokoh aliran behaviorisme, yaitu Edward Le Thornike. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat-alat indera. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik. Kemudian John Watson. Belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Adapun tokoh aliran yang kedua, John Watson. Belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Kemudian Edwin Guthrie. Asas belajar diutamakan adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan punishment atau pemegang peranan penting dalam proses belajar. Kemudian yang D, Bruce Frederick Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan tentang belajar lebih mengungguli konsep peran tokoh sebelumnya. Respon yang diterima seorang tidak sederhana konsep yang dikemukakan tokoh sebelumnya, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus itu akan mempengaruhi respon. Kemudian teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berasal dari pandangan Wall-In dari Jerman yang kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat. Ini memiliki arti bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir penyimpanan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Kemudian ada karakteristik teori kognitivisme, yaitu yang pertama, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Ketiga, siswa belajar secara individual dengan pola deduktif dan indukatif. Yang keempat, instruksi motivation stimulus, perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insektif. Baiklah, presentasi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dewi Astuti. Kepada Dewi Astuti saya persilahkan. Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaninya dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peran kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Prinsip-prinsip teori behavioristik. A. Objek psikologinya adalah tingkah laku. B. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. C. Mementingkan pembentukan kebiasaan. D. Perilaku nyata dan terstruktur memiliki makna tersendiri. E. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, membiasakan guru untuk bersifat jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar.
2. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan. Praktek dan pembiasaannya yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, ketelenturan refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Adapun kelebihannya, kekurangannya, yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada di dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. B. Proses belajar tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. C. Proses belajar dipandang bersifat otomatis dan mekanis seperti terkesan seperti mesin atau robot. Teori konstruksivisme. Teori konstruksivisme sebagai deskripsi kognitif manusia sering diasosiasikan dengan pendekatan pedagogi yang mempromosikan learning by doing. Teori ini memberikan kreativitas terhadap manusia untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi dan yang lain sebagainya. Prinsip-prinsip teori pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sedang membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Teori humanistik. Teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian, sehingga dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, maka teori ini diterapkan di dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non-formal. Prinsip teori humanistik. 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. 2. Belajar sangat bermanfaat jika memiliki relevan dengan maksud tertentu. 3. Belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. 5. Setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan diri. Penerapan teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan sesuatu, agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. 2. Peserta didik perlu dihindarkan dan ditekankan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. 3. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar. 4. Peserta didik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui dan belum bisa menjadi baik. 2. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. 3. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebiasaan berpendapat, dan kebiasaan dalam menyatakan ide atau gagasan sendiri. Mampu meningkatkan keinginan untuk belajar. Adapun kelemahan dan kelebihan, keaktifan peserta didik dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. 2. Semakin canggihnya teknologi ternyata mampu membangun motivasi dalam diri peserta didik untuk belajar dan semakin maju perkembangan belajarnya. 3. Tugas guru berkurang dengan peserta didik yang melibatkan dirinya dalam proses belajar itu juga akan mengurangi tugas guru karena guru hanyalah fasilitator peserta didik. 4. Mendekatkan suatu dengan yang lainnya. Bimbingan guru kepada peserta didik akan berat hubungan antara keduanya. Itu sudah tadi video presentasi dari kelompok 3, yaitu saya dan teman saya kelompok 5. Jika ada kesalahan dalam penulisan materi atau penyampaian dalam video
presentasi kali ini. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup video presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.